Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang kecurangan laporan keuangan. Anggota kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Rici Akbar Alapika. Terus ada Muhammad Hanif Gusti Ananda, lalu ada Zevanya Saragi. Masalah kecurangan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan instrumen perusahaan yang sangat penting dan salah satu media penyampaian informasi dalam bentuk beban kinerja perusahaan kepada publik. Sayangnya, laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu organisasi terkadang dengan sengaja disalah-sajikan. Salah saji dalam laporan keuangan bisa jadi merupakan akibat dari adanya tindakan manipulasi, pemalsuan, atau melakukan perubahan dalam catatan akuntansi. Sifat dasar kecurangan. Kecurangan memiliki beberapa sifat dasar, termasuk ketidakjujuran, manipulasi, dan pelanggaran terhadap norma atau aturan yang berlaku. Itu melibatkan tindakan yang tidak jujur atau tidak adil dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. Motivasi kecurangan. Motivasi kecurangan bisa bermacam-macam, seperti keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kerugian orang lain, lalu tekanan dari lingkungan atau situasi tertentu, atau bahkan kesempatan yang dianggap menguntungkan secara tidak adil. Terkadang, faktor seperti kebutuhan mendesak atau keinginan untuk menghindari konsekuensi negatif juga dapat menjadi motivasi untuk melakukan kecurangan. Berikut adalah kerangka kerja deteksi kecurangan laporan keuangan. Yang pertama, ada analisis data. Melakukan analisis yang cermat terhadap data keuangan untuk mendeteksi pola atau anomali yang mencurigakan. Kedua, evaluasi kontrol internal, yaitu untuk memeriksa sistem kontrol internal perusahaan untuk mengidentifikasi kelemahan yang bisa dieksploitasi untuk melakukan kecurangan. Berikutnya ada pemeriksaan dokumentasi. Meneliti dokumen-dokumen yang mendukung transaksi keuangan untuk memverifikasi keabsahan dan konsistensinya. Lalu ada wawancara dan investigasi, melakukan wawancara dengan pihak terkait dan melakukan investigasi lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang transaksi atau aktivitas yang mencurigakan. 5. Penggunaan teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi seperti analisis data forensik dan perangkat lunak deteksi kecurangan untuk mengidentifikasi indikasi kecurangan yang mungkin sulit dideteksi secara manual. Lalu ada pengujian substantif, melakukan pengujian substantif yang ketat terhadap transaksi dan saldo akun untuk memverifikasi keakuratan dan keabsahan informasi keuangan. 7. Pemantauan dan pelaporan, memantau secara berkala transaksi dan aktivitas keuangan, serta melaporkan temuan atau indikasi kecurangan kepada pihak yang berwenang, seperti auditor internal atau otoritas regulasi. Contoh kasus, di sini ada salah satu contoh kasus kecurangan dalam laporan keuangan adalah skandal Enron yang terjadi pada tahun 2001. Enron, sebuah perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat pada masanya, terlibat dalam serangkaian tindakan kecurangan yang merugikan investor dan pemegang saham. Beberapa praktik kecurangan yang dilakukan oleh Enron antara lain, di sini ada manipulasi laporan keuangan. Enron melakukan berbagai teknik akuntansi kreatif untuk menyembunyikan utang dan kerugian perusahaan serta memperbesar pendapatan dan keuntungan yang dilaporkan. Baru entitas kepompong. Di sini ada Enron menggunakan entitas kepompong yang terpisah secara hukum untuk menyembunyikan utang dan kerugian perusahaan sementara terus mengendalikan aset dan liabilitasnya. Konflik kepentingan. Terdapat konflik kepentingan yang signifikan antara manajemen Enron dengan posisi mereka sebagai pemegang saham atau pemilik entitas yang terlibat dalam transaksi dengan perusahaan.
berupa pengaturan bisnis drone, prioritas capaian target keuangan dan pertumbuhan harga saham di atas integritas bisnis dan kewajiban mereka kepada investor dan pemegang saham. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.